Nah, ada dua strategi kalau kendaraan Anda macet. Yang pertama, pakai Pelsus. Pelsus itu bagaimana pelunasan khusus? Pelunasan khusus itu, jadi kita sudah tidak bicara tentang masalah nilai utang. Jadi kalau kredit Anda macet, yang pertama kalau Anda masih pengen pakai jurus kuntilang berbunyi. Jadi caranya cari kendaraan yang lancar, yang kemungkinan lancar, ya. Nah, terus Anda bikin plat, terus Anda datang cari teman polisi, minta Pak tolong saya kendaraan yang ini ditilang. Kenapa? Kendaraan saya nomor polisinya asli, macet nggak bisa bayar. Nanti polisi kan ngasih surat tilang, gitu ya. Nanti biayanya perpanjang tiap bulan. Itu seperti itu. Sehingga Anda masih bisa pakai kendaraan. Tapi jangan sampai diparkir di rumah, ya sama aja. Karena ketika diparkir di rumah ya nanti DC-nya kan tetap datang. Oh ini nomor polisinya kok ganti gitu, masalah nanti ya. Jadi ya ganti atau tukar sama temen lah ya. Itu seperti itu. Jadi pakai jurus kutilang berbunyi. Kemudian yang kedua, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Ada dua hal yang paling cara untuk menyelesaikan kendaraan. Tapi kalau untuk cuman teman-teman banyak luar kota ya. Kalau saya pribadi sih, kebetulan kalau saya dan tim saya di Surabaya sudah terkondisi. Jadi kalau ada di kita itu ada stiker kita, biasanya tidak berani ngambil benar debt collector itu. Itu sih, dan sudah tahu lewat pun itu mereka udah tidak ngambil, gitu ya. Nah, ada dua strategi kalau kendaraan Anda macet. Yang pertama pakai Pelsus. Pelsus itu bagaimana pelunasan khusus? Pelunasan khusus itu, jadi kita sudah tidak bicara tentang masalah nilai utang. Parameternya banyak. Nah, tetapi sebelum saya lanjutkan tentang masalah Pelsus dan biaya tarik, ini opsional tergantung leasingnya. Contoh ada beberapa leasing yang nggak bisa Pelsus, itu ada. Ada berapa leasing yang bisa Pelsus juga ada. Itu ada berapa seperti itu. Yang pertama, ini saya bicara tentang ordinary-nya dulu, bicara tentang masalah kebiasaannya dulu. Jadi kalau teman-teman sudah macet di atas 6 bulan, ada yang itu bisa minta yang namanya Pelsus. Contoh Adira. Adira itu bisa Pelsus tapi keterlambatannya di atas 180 hari. Itu bisa minta Pelsus. Bicaranya sudah bukan bicara nilai pokok dan denda, tetapi bicaranya kira-kira Anda mau melunasi angka berapa. Contoh, kendaraan Anda sisa utangnya masih 100 juta, Anda tawar 50 juta, 60 juta, 70 juta, itu bisa. Jadi sudah motong pokok utang. BCA bisa. Jadi ada beberapa leasing yang bisa Pelsus. Ada beberapa leasing yang nggak bisa Pelsus. Contoh kayak ACC bisa, dalam special case dia bisa Pelsus. Tapi dia lebih mengutamakan biaya tarik daripada Pelsus. Itu seperti itu. Jadi minta pelunasan khusus. Tetapi pelunasan khusus ini dengan satu catatan, kendaraannya harus masih ada di tangan Anda. Tapi kalau kendaraannya sudah ditarik, sulit. Hampir tidak mungkin untuk diberikan Pelsus. Kecuali, pernah Pak, kendaraan ditarik tapi dapat Pelsus? Pernah. Kemarin benar-benar kemarin, tanggal 23 kemarin, kita demo hampir 300 orang, kita demo Kelipan Finance, ya, ada beritanya di SN News kemarin ya. Itu ada kita demo dari total pelunasan hampir 150 juta kemarin diberikan hanya 70 juta Pelsus. Tapi demo kita nurunin hampir 300 orang. Nah, itu. Jadi kalau bicara teman-teman nilai ekonomi sudah nggak worth it ya. Tapi kita bicara martabat dan nama baik. Hanya kita turunin meskipun biayanya besar. Nah, bagi teman-teman sekarang yang udah macet bisa ngajukan Pelsus tapi rata-rata kemacetannya harus di atas 6 bulan. Itu pun tidak semua leasing punya fasilitas Pelsus. Kemudian selanjutnya, strategi yang selanjutnya yaitu biaya tarik. Biaya tarik itu bagaimana Pak? Biaya tarik, nah itu kendaraan kita kembalikan, nah kita minta ganti biaya tarik. Tetapi nilainya nggak bisa banyak, paling 5 juta, 10 juta, 15 juta. Mungkin untuk kendaraan-kendaraan tertentu bisa sampai 25 juta.
gitu ya. Jadi macetnya juga kalau ini nggak terlalu lama, mungkin 2 bulan, 3 bulan itu sudah bisa minta biaya tarik, gitu ya. Sebenarnya ada lagi yang lebih banyak, biaya tebus. Jadi kalau macetnya panjang, lama, itu kita bisa minta biaya tarik. Contoh, beralasan kendaraannya itu sekarang sudah digadekan di pihak lain sebesar 30 juta, 40 juta, 50 juta. Nah itu kita bisa minta biaya tebus ke leasing itu. Jadi kita seolah-olah leasing nebus ke pegadaian atau kepada pihak lain senilai 50 juta, itu bisa. Diatur seperti itu bisa. Sehingga nilainya melebihi dari biaya tebus, biaya tarik, itu bisa. Ada beberapa leasing yang punya fasilitas seperti itu. Gitu ya. Nah, perbedaan dari Pelsus dan biaya tarik, kalau kita minta biaya tarik, BI checking kita masih muncul. Slik OJK kita masih muncul. Jadi kalau kita kendaraan, ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman, Pak, kendaraan sudah sering kita kembalikan, tapi BI checking saya, slik OJK saya kok masih muncul, ada kekurangan bayar di sana. Iya, karena Anda minta biaya tarik. Lain kalau Anda Pelsus, maka BI checking Anda, slik OJK Anda akan hapus, karena statusnya lunas. Itu teman-teman sekalian. Jadi perbedaannya di situ. Nah untuk Pelsus memang dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan power. Kalau Anda minta Pelsus, kendaraan masih ada, ya susah. Makanya seringkali saya untuk memproses baik itu Pelsus, pelunasan khusus atau biaya tarik, biasanya kendaraan saya minta ada di saya. Karena apa? Contoh misalkan saya minta Pelsus atau biaya tarik, mana yang lebih menguntungkan, itu biasanya kita tawarkan kepada teman-teman sekalian. Kalau Pelsus konsekuensinya seperti ini, kalau biaya tarik konsekuensinya seperti ini. Itu ya tadi ya, Pelsus BI checkingnya bisa, slik OJK-nya bisa hapus. Kalau biaya tarik nggak bisa, karena biayanya ada sisa utang yang itu ditanggungkan. Itu teman-teman sekalian. Nah, kenapa kok ada di sini? Takutnya kita nawarkan, teman-teman tidak bisa mempertahankan, diambil di jalan, usaha kita sia-sia. Makanya kalau di sini kan kendaraan nggak mungkin diambil oleh debt collector gitu ya. Bahkan biasanya kalau debt collector tahu kalau kendaraan ada di tempat saya, kayak kemarin dari kendaraan di Jakarta itu Jazz 2019 itu baru ngangsur 4 kali. Kebetulan punya alumni juga, sudah tak bilangin jangan dipakai plat asli, karena dipakai luar kota dia takut karena nggak ada STNK-nya, hanya dipakai plat asli. Plat asli dipakai kebetulan dia dipakai di dekat kota di Surabaya, dekat Surabaya. Kemarin dibentur oleh debt collector, hanya saya kirimkan dari tim saya, kita ambil, kita amankan, negosiasi dengan debt collector selesai, kendaraannya saya amankan di tempat saya. Jadi kemarin Jazz 2019 ternyata baru ngangsur beberapa kali, nggak sampai setahun kan, nggak salah dia ngangsur itu ya. Nah itu dia udah mempertahankan lama, udah lama, hampir 6 bulan. Terus karena dia pindah, jadi dipindahkan kendaraannya, tidak di tempat rumahnya. Suatu saat dia ada keperluan ke Surabaya dipakai, jadi dari Jakarta kepakai. Hanya di Surabaya kemarin dibentur, kita amankan, kita taruh di kantor. Nah begitu tahu di kantor, waduh pusing setengah mati dari leasingnya. Sisa utang kemarin dihitung masih hampir 200 juta sisa utang. Nah kemarin kita minta Pelsus, saya tawar 70 juta, kayaknya 100 juta dikasih. Dia udah nawar 100 juta, saya masih tawar 70 juta. Kenapa Pak kok ditawar 70 juta? Duitnya nggak ada, adanya cuma 70 juta, katanya masih nyari-nyari gitu ya. Itu seperti itu. Padahal kalau kita hitung, dia udah pakai sekian bulan, ngangsur udah lumayan harusnya. Kita mau jual masih lumayan dapatnya. Gitu ya.